Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintahan, pengurus langgar, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka bergembira, membesarkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita pada malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, hikmah dan kebaikan hikmah dan kebaikan, keutamaan dan keistimewaan kita bergembira menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah, menghormat, mengagungkan. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, sahabat Ali ini adalah sahabat Nabi, orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan kanak-kanak. Ialah sahabat Ali ketika berumur 8 tahun. Sahabat Ali adalah sepupu Nabi. Sahabat Ali adalah menantu Nabi. Sahabat Ali adalah pintu ilmunya Nabi. Ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya gudang ilmu tapi sahabat Ali pintunya. Apa jar sahabat Ali? Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata sahabat Ali, barang siapa yang mengagungkan, bergembira, memuliakan hari kelahiran Rasulullah di zaman Nabi ketika lahir, orang yang ketika itu rata-rata bergembira, hewan bergembira, bahkan malaikat disuruh Allah menghiasi surga yang sudah indah,
supaya bergembira menyambut lahirnya Rasulullah. Maka kita pun bergembira menyambut datangnya bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menjadikan sebab dibacakan tentang kelahiran Rasulullah. Maka jar sahabat Ali tidak akan keluar meninggalkan alam dunia kecuali membawa iman, dan dia masuk surga tanpa hisab. Ternyata orang yang mengagungkan kelahiran Rasulullah ada jalur khusus masuk ke dalam surga, tidak melewati hisab. Karena kalau kita nih masuk surga melewati hisab, kalau kada diampuni kesalahan kita, tipis harapan hendak lulus. Amal bebiak pas itu gin sepalih kada ikhlas, sepalih aja ikhlas. Aku guru aja beramal ikhlas. Mon kada dapat ujian, tarai mon tak uji. Ikhlas apa kada lagi? Tulak ke undangan. Orang sugih, rumah 4 tingkat, pagarnya stainless, mobilnya Alphard, lalu dia selamatan rumah. Kita bisa datang, ditanya ikhlas dah? Ikhlas. Sekalinya acaranya membaca maulid Simtudurar sampai habis. Kata tuan rumah, kita naik ke tingkat kedua, dikira makanan. Sekalinya baca berjanji pulang, nah ikhlas lah ya. Sejam pulang. Sekalinya imbah ngintu pulang, tuan rumah kita naik ke tingkat ketiga, dikira makanan. Sekalinya baca dibak pulang. Ayo, boleh apa kada? Nah, sekalinya imbah membaca maulid dibak, tuan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada si kong nang kada sabar betakon, kita ni makanan gaja. Tuan rumah belum. Mai pa juga nang nasib kawan ada nang belum makan tulak nih. Tuan rumah ulun ada nazar, apabila selesai bola rumah 4 tingkat, keempatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi. Jamaah nazar jo Pak, tapi jangan melibatkan orang. Pian benazar pian disurangan membaca, kenapa kami tumpah 4. Tapi asal sayang pulang boleh, kalau kau undang gelah besapit kah makanannya. Tapang saya pakai yakat sidin bagamat bilang pekunang-kunang mata. Sekali sampai di atas membaca maulid dia ulami, sekali habis membaca dia ulami, yang disuruh apa? Bubur kacang. Kira-kira mangkal apa kada hati? Mun mangkal kita kada ikhlas berarti beribadah. Nah kita amal pas-pasan, dosa banyak, dosa menyambati orang kada kehitungan. Apalagi musim parak pemilu nih. Kadang-kadang gatal muntung kada nyambati orang. Kayak orang kebanyakan makan garan kaladi. Padahal kita ini yang bagus, jangan mengurus dapur orang. Yang diurus dapur seorang aja. Qu ampusakum wa ahlikum nara. Amun kita hendak masuk surga mengandalkan amal, tidak jalan pintas, tipis harapan. Ternyata ada jalur khusus hendak masuk surga adalah orang yang bergembira mengagungkan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Utsman, innal mu'mina fi sittati asya minal khawf. Sesungguhnya kita orang mukmin ini terhadap 6 macam perkara harus ada merasa takut, jangan merasa aman. Kita kada boleh merasa aman terhadap 4 macam perkara. Yang pertama, kita kada boleh merasa aman kalau iman ini diambil Allah, wal iyadzubillah min zalik. Ujar Imam Abu Hanifah, penyebab iman itu dikhawatirkan diambil Allah sebab 3 macam. Imam Abu Hanifah ini orangnya luar biasa. Sidin hati-hati dalam bepandir. Sidin kada mau bepandir kalau kada berwudu. Sidin kada mau memandirakan kisah orang. Sidin kada mau menyambung cerita orang, apalagi cerita tunang kada baik. Sidin kada mau menyambung, karena kalau cerita ini kadang bisa bertambah. Apalagi yang membuat cerita tuh orang tuh dapat tujuan orang tuh sah dah, banyak tambahannya. Dah usah jauh lah. Kita ni umpama ada keluarga baaruhan di Sungai Salak,
kita kada kawa tulak bepasar lawan kawan sampai akan awan julak ulun kada kawa tulak karena ulun kada nyaman awak kena disampaikannya ta anu je julakai anak kapunakan pian tu kada kawa tulak napa jer karena ujannya kada nyaman awak ai je julak gering kesiden tawak julak aja mun kulihat si gerai je punggung sana punggung sini ada tambahannya ta tambahannya makanya sidin kada mau menyambung cerita kadang-kadang cerita ini tidak cocok dengan kenyataan mendengar aja kalau kada menyaksikan langsung bisa tersalah juga kalau kita melihat aja kada merasakan bisa salah juga ada pang kisah sering saya ulang biar jangan kita ni suka menyambung cerita nang kada baik karena kadang-kadang cerita tu kada bujur juga ada kisah pengantin anyar malam pertama hendak mengadakan kejutan yang membahagiakan kalau istilah anak muda tu surprise nah surprise begitu beli durian siang nukar durian tapi sebiji aja hendak menukar dua duitnya kada ada menukar sebiji bila dibuka di ruangan kada cukup ipar banyak ikan kapar masak kuning banyak ipar awak paning menukar 2 biji duit kada cukup menukar sebiji kada cukup dimakan beramai terpaksa menukar nang belum bangkang karena nang belum bangkang tu belum keluar baunya dibungkus rapat-rapat anak di kamar kena hasrat hati membukanya menghadang orang guringan tapi kamarnya bersebelahan awan mintuhan maka dindingnya terplik tipis nang 3 mili itu sedikit aja bergerak di sebelah kedengaran mintuha jadi masuk ke kamar beinip kayak tikus termasuk ke tumpukan beres berenayan sudah lewat jam 12 nang laki berbisik awan nang bini ding ja buka ancapi buka ai jana mintuha kenapa kekanakan nih maka anak membuka bepada-pada pulang cakap dijujuhut seorang jenang laki jana mintuha tadi kan salah dah mendengar tapi salah paham kan nah sekalinya nang bini membuka karas bangai aja aduh jangan itu hanya terbuka sedikit sudah karas sekalinya jangan lagi paksa ding ja pisit bangai aja nah jangan itu gawat kekanakan nih kenapa pengabu paksaan jadi nang bini ini ketika memaksa membuka apa namanya durian maka sekalinya tegulimpas tangannya lalu tangannya karena duri terdarah nah janang bini bang sakit terdarah ai tuam janang itu ikam bawa paksaan tahu pisit dipaksa juga masih lalu terdarah lalu nang laki merasai oma ding je nyamannya jam itu kau kenyamanan ambat anakku terdarah sekalinya minantu bersurah pulang coba pangding jatawari mama lo kehendak juga wajah minantu kurang ajar minantu nih anak menyebelah kemintuhaan pulang padahal kan lain kisah lain sangka makanya kita nih jangan suka menyambung cerita orang nang kada baik kaina taumpa-umpat salahnya Imam Abu Hanifah kada pati mau banyak bepandir kada mau kecuali dalam keadaan berwudu apa jersidin penyebab dikhawatirkan iman nih bakal diambil oleh Allah pertama ujar Imam Abu Hanifah karena kada pernah bersyukur dapat nikmat iman mestinya kita nih selalu bersyukur hidup karena kita nih jadi orang beriman yang bertali adalah yang bertali adalah enam mek kada tenun penting sampai mana bet kau tadi mati pulang karena ujian sidin kada bersyukur dapat nikmat iman mestinya kita orang beriman ini bersyukur aja karena kita percaya tidak ada satu kejadian pun terlepas dari kehendak Allah termasuk macam-macam ini kehendak Allah kita kada bisa menghindar dari takdir Allah
Memang takdirnya macam-macam. Oh dia apa? Sedanglah anamik. Itu namanya takdir. Sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa menembus pagar takdir Allah. Ulun ada melihat di TikTok tuh, jalan menuju ke Padang. Itu kan jalan liring gunung tuh. Liring gunung maka pulang ke pagar pulang. Itu kan mendaki meliuk gairnya ulun. Ulun dibawa ke Padang. Ulun hendak melihat jalan tuh. Tapi takdir menakdirkan ulun melewati jalan itu ada pemilah juga. Malam Jumat tadi, petang Kamis, ulun berangkat ke Batu Licin dari kandangan, dari kandangan ke Rantau di tempat Guru Nopal, langsung masuk ke dalam batu bara karena hendak menembus lekas sampai. Kalau lewat luar 7 jam waktu kada terkejar, maka malam acaranya. Jadi kami lewat pegunungan. So kalinya yang diliwati, masya Allah, di sebelah kanan tebing, di sebelah kiri jurang. Maka jurang tuh saya lihat itu pucuk kayu tuh kalau disambung 3 sambung lagi. Ini dia, kayu deh. Disambung 3 sambung pohon kayu tuh. Ada sampai ke mobil kami. Nang diliwat itu awan sudah. Di dalam mobil itu menginging, mual parut ulun. Sampai ini masih mual lagi. Inilah takdir kada kau bilang. Hendak berbulik kada kau mutar mobil. Yang membawa kada tahu di jalan. 2 jam lewat di dalam hutan, kada tetamu manusia. Kendaraan kada tetamu. Pikir hati tambus wakah jalan nih. Alhamdulillah tambus. Itu namanya takdir. Kada kawa Allah menakdirkan ulun harus naik gunung setinggi itu, walaupun asalnya ulun kehendak, tapi takdir bicara kada kawa. Makanya kita ni sudah orang yang beriman ni pasrah aja dengan takdir Allah. Yang penting kita berdoa, yang penting kita berusaha, berikhtiar. Apa yang terjadi itulah sudah kehendak Allah. Jangan sedih. Makanya ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Pertama, jangan sedih hati. Yang kedua, sibukkan diri dengan ibadah. Kita kadang-kadang menyibukkan waktu semuanya dengan ibadah karena kita bukan wali. Tapi paling tidak ketika beribadah itu kita merasa nyaman. Jadi ini kita malam ini hadir di majelis ilmu menggembirakan hari kelahiran Rasulullah, merasa nyaman jadi. Kenapa? Karena banyak dalil memberikan keistimewaan kepada kita yang bujur-bujur mengagungkan, bergembira dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita merasa nyaman. Bila sembahyang merasa nyaman. Bila dalam pengajian merasa nyaman. Ngintu jadiam. Tapi yang paling penting, kita jangan sedih hati. Amun dapat ujian, berenai aja. Duit kedepati ada, beras larang, merah. Nior murah, merah. Sawit murah, biar aja. Seorang juga kada bakabun, lagi nak sibuk-sibuk kita. Mun takdir sugih aja tuh. Mun kada sugih, kaya apapun kada sugih. 2 tahun yang lalu pinang harganya 27.000 sekilo. Kan mahal kalau, tapi seorang kada bakabun. Ada sugih juga. Yang sugih orang. Ada tanah kosong 5 hektar tabes, tanami pinang. Wah ini berbuah. Labat buahnya. Pinang 7.000 sekilo. Mana 20-nya? Memang takdir kada sugih. Semalam pinang mahal, seorang kada bakabun. Sekali bakabun, buah labat, pinang murah. Yang mahal sawit. Tabangidin pinang, tanami sawit. Berbuah sawit labat, sekalinya murah pulang. Yang mahal nior. Tabang dia pulang sawit, tanam nior. Berbuah labat nior, nang mahal kopi. Tabang dia pulang nior, tanam kopi. Alhamdulillah kopi berbuah labat, harga mahal. Imbah menjual, pas sidin mati. Yang sugih orang masih tetap kayak apa kada sugih. Makanya kita nih santai aja. Amun kita nih dapat ujian, ekonomi sudah turun. Amun kita nih mengeluh, bertambah masalah, tensi tambah tinggi. Walaupun lauk iwak asin, beras julok, tapi bini masih tekurihing.
Laki masih ramah, nyaman. Ini sudahlah beres dulu. Nang lauk iwak asin nang hendak hapak, bini maha hapak terus. Nang laki merangut, nang bini bermamai. Mana ketenangan hidup? Bersyukur aja kita masih diberi kesempatan hidup aman. Kita kalau mengeluh malah rumit. Ada kisah orang 10 bercabut gigi, bebe tulakan. Kan tunggal ikungan maju. Maju sikong, tapi sikong ini kada tahan manhani sakit. Begitu dicabut takut siap, kesakitan, hahaha, aduh jusidin. Karena ya dokter, begitu sudah habis dicabut dikasaidin. Siap makan pil, pagi dimakan 3 hari. Ulahkan nota, sekali diperiksa bayarnya berapa? 2 juta. Proteslah nantuha tadi. Jusidin kenapa 2 juta? Ulun kan bercabut sebilah juga. Semalam sebilah 200. Kenapa maka sebilah 2 juta? Oh ya dokter tahu lah ikam. Kenapa maka 2 juta? Karena ikam baku ciak. Lalu pasien kunang 9 bulikan. Ada jadinya mencabut gigi. Coba bayangkan Jesiden. Orang 9 atau 9 jadi mesti ke orang. Berarti kan 200. 200 kali 9 berapa Jesiden? 1.800.000 dokter aja. Ambatmu sebilah berapa Jesiden? 200 dokter aja. 200 tambah 1.800.000 berapa? 2 juta aja. Bujur lah jadi. Bujur aja. Gigi sakit, duit keluar. Sama kalau kita nih mengeluh dalam hidup, kadang mau sugih juga. Kenapa kita harus mengeluh? Terima aja. Jadi orang sugih, alhamdulillah. Kadang sugih, nasib dah. Tidak dia apa-apa. Lagian sugih awan kada. Kadang-kadang jenak guring nak ada sugih, pada nak sugih. Karena nak sugih kedapatnya mau guring. Guring terganggu terus. Hanya tak kilipan, berbunyi HP. Barang masuk 2 mobil teruntun. Nang tukang bongkar dia. Habis semalaman maharagung itu ay. Anda pada dihitung barang turun kalau dikilati orang berapa kerugian semalaman kada guring. Coba tarai orang susah guring. Sampai pagi HP kada berbunyi. Siapa juga nelpon. Kadang HP 2 hari nganggur kada berbunyi. Sekali berbunyi diangkat salah sambung pulangnya. Nyaman loh kok jadi orang susah. Orang susah kadang-kadang ada banyak aritan. Nang sugih banyak aritan. Banyak pantangan. Hendak tulak ke orang aruh banyak pantangan. Hanya karena mengawir daging. Oh jangan bini. Awas mabi daging. Bila rabah pada kurang ragu. Makanya Pak Ai mana tulak ke undangan jangan bawa bini. Terus orangan aja. Karena bini tahu di penyakit. Kenapa? Hanya sugih. Hanya cek terus kesehatan. Mungkin kita orang susah. Ada kubar mencek kesehatan. Duit ke dia juga. Apalagi bagaimana di kampung. Tulak kata bilan berapa tambang. Nah, pinang 1 kilo 3.000 juga. Ambil upahnya orang pulang dong. Ada kubar memeriksa kesehatan. Jadi kada tahu penyakit ada apa kada. Jadi bila tulak ke undangan jadi pantangan. Menurut sugih kan hendak mengambil daging kegadangan tinsi naik. Ada jadi belum diambil naik tinsi dah. Karena jadi pikiran orang susah tetap menang apa aja. Santai sih din. Kata tadi penyakit. Tatamu daging, alhamdulillah aja sih din. Ada perbaikan gizi, makan din 2 mangkok habis menghirup daging. Balik ke rumah, minik juga kepala din. Sangkatin masuk angin, ambil duit 1.000, anda ke balsam, dikaruk, nama ngaruk cucu. Ya banget juga ini orang cucu. Ada salah lalu, mengaruk, jenang cucu, jen neneknya. Habang lah cucu, habang ni aja. Kenapa kada habang? Mengaruk belakang peninian, kayak memarut nior genjangnya. Jadi kita jadi nang apa aja hidup bersyukur aja. Nyaman sudah kalau bersyukur. Hendak kayak apakah? Kehendak kita nih anak kita nang bungas. Sekali lahir anak orang, merah ada bapak. Lagian kan orang bungas. Ada menjamin juga hidup lebih bahagia. Banyak kai di TV orang nang bunga bungas. Ada kekaruan, bakalahi perceraian. Ulun melihat di film Indonesia bungas soalnya carayakannya tuh caranya dibawa ke sini ini kehendak juga. Di Indonesia bang seorang kan main film juga 4. Sementara di wadah kami ada orang narupa pas-pasan lakinya pas-pasan bungasnya bini pas-pasan sampai mati kada bicara.
Ay berbicara sini takutan. Mencarai bisa kada dapat lagi. Intukin kebetulan nerai juga. Berarti kan yang penting hidup bersyukur. Apabila kita bersyukur nyaman toh. Makanya di zaman Nabi Bani Israel, Allah wahyukan kepada nabinya Bani Israel, kalau umatmu menanam padi, lalu padi tumbuh, buahnya bertahan hampa, wajib umatmu bersyukur kepadaku, kata Allah. Lalu nabinya Bani Israel bertanya, ya Allah, bagaimana hambamu hendak bersyukur kepada engkau kalau nanam padi hampa bertahan? Oh ya Allah, inya bersyukur karena aku masih ingat waninya. Karena begitu nanam padi, padi tumbuh, berarti Allah ingat waninya. Sudah tumbuh berbuah, berarti ingat. Sudah berbuah hampa, berarti ingat. Walaupun kada bisi, tapi yang dipikirkan itu ingatnya. Jangan kalah kita awan kucing. Kucing itu bersyukur hidup luar biasa. Kucing itu ngapa aja dijulungi, nya kada pernah mengeluh. Suahlah melihat kucing mengeluh. Ada suah. Padahal dagingnya habis kita makan. Ada kepala ikan senangin, kucupnya juga. Tulangnya kan ditimbai 2 kali kita juga kucing menyesah. Dimakannya tulang tuh. Kada protesnya. Kada suah kucing nih mengeluh kat kucing tetangga, mengadukan hal majikannya. Ada suah, malah dimakannya tulang, habis tulang itu dimakannya. Timbah makan beparaknya, ngiau aja. Terima kasih. Mun kada parnya pamalar atau juga pokoknya begiau. Kada suah padahal tulang tuh nyaman seapal. Tapi kucing berterima kasih karena tuannya masih ingat waninya. Cakap bangsa kada ingat, buangnya ke laut. Tapi ingat dijulungnya, mengiau bisa mirip kucing, cuman tulangnya. Maka itu kita nih nang nyaman hidup bersyukur. Yang kedua, yang dikhawatirkan mati kada membawa iman karena kada pernah takutan mati. Setiap kita nih bakal mati. Sehebat apapun kita hidup, pada akhirnya tempat terakhir kuburan yang sempit. Ada rawa. Semewah apapun, ujungnya tetap di kuburan yang sempit. Kenapa? Sebab karena takdir kita manusia ada 3. Di antara lain, pertama, al-insan minat turab. Kita manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di bawah, tanah kada suah berada di atas. Makanya di mana tanah yang paling rendah, di situ banyak banyu tergenang. Artinya hidup semakin merendah, barakah semakin datang. Semakin merendah, semakin datang barakah. Tapi kalau kita meninggi, maka air hilang, barakah hilang. Maka itu kata sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Kata sahabat Ali, jadilah engkau di sisi manusia orang paling mulia di sisi Allah. Tapi janganlah kita merasa sesama kita orang paling hebat di antara kita. Jangan pernah, sekalipun hebat, apalagi asli memang kada hebat. Yang hebat yang kada boleh merasa hebat. Maka diceritakan di zaman dulu ada santri mondok sudah 10 tahun, hendak ampih berbilang ke tempat kiai, Mbah Yai, ulun hendak berampih mondok karena sudah 10 tahun. Uja guru, ikam belum lulus. Itulah ngalihnya kalau kita masuk pesantren yang kada bakalas nih. Ulun tahun 90 masuk ke pesantren Pekalongan. Itu kami kada bakalas. Jadi hendak bulik nih, hendak ampih nih ngalih banget. Amunnya bakalas kan nyaman ampih. Amunnya tamat aliyah kelas 3 kan tamat bulik lagi. Di mana kita masuk lagi orang bakalas bertaan. Nyaman ampihnya. Ini kada bakalas, kada ketahuan kabila tamatnya. Jadi hendak bulik ngalih. Ujar kiai kamu kada lulus. Oma aja santi bahaya 10 tahun dah mondok. Kabila lulusnya ini japuk di pundok awak. Ujar kiai, boleh ikam lulus, tapi ada syaratnya. Ikam datang ke sia, cariakan orang yang paling jelek di antara kita, bawa ke sini. Tapi waktunya 3 hari aja, kada boleh lebih. Santri boleh kai bancak, sudah boleh isok berjalan, ketemu anjing. Soalnya di kampungnya anjing, bisa sah anjing. 3 kali tajurang mbak sidin, tali capal putus sarik sidin, bungolnya anjing nih sidin, orang lalu bisa sahi
dihadangi di ukangnya buka tajuramba, berarti jesiden aku dapat sudah orang yang paling bungol, yang paling jelek, ya anjing nih. Kan bungol lagi kiraan tuh. Orang salah kada, orang lalu mengganggu kada, kenapa disasahi? Orang nago kada, ngapung dihadangi ukangnya, kada dihadangi. Awak tajuramba, sandal putus bermodal pula. Berarti bungol anjing jesiden, anjing yang paling bungol deh. Pokoknya isok jesiden aku datang ke rumah kiai, Mbah Yai ada sudah dapat makhluk yang paling bungol adalah anjing. Orang lalu diselesainya. Sejujurnya Mbah putus sandal kok. Sekalinya malam berpikir anjing bungol. Orang lalu disasahi. Salah kada di ukangnya. Tapi anjing kan kada bakal. Satu, yang kedua kan anjing punya kelebihan. Kelebihan anjing dalam kitab Kasyifatus saja 12 macam. Kalau ulun terangkan yang 12 nih sampai subuh kada selesai. Karena ulun kada hafal. Di antaranya kelebihan anjing. Anjing itulah 3 hari hanya kita memberi makan inya. Berbuat baik kepada inya 3 tahun akan datangnya masih ingat. Ingatnya masih on kita. Nah, kita 3 tahun orang baik kawan kita, 1 hari yang melakukan kesalahan, yang 3 tahun hilang. Berarti kita ada lebih baik daripada anjing. Anjing tahu berterima kasih. Anjing tuh kalau sudah kita baik kawan inya, pupuh hanya, kan ikut bukanya. Kayaknya datang ya pulang. Karena inya kada hendak jahat, karena inya nih suah mirip makan nih. Disimbuhkan baju panas bukanya. Kayaknya datang ya pulang. Kenapa? Inya ingat bahwa orang ini pernah mengharaguinya. Itu anjing. Di kampung kami orang ini senang memelihara anjing, memberi makannya anjing. Sayangnya meninggal, digutung jenazahnya ke pemakaman, 4 anjing demiringin. 7 hari anjing tuh ada meninggalkan makam. Cuman tahu apa membaca Yasin kan tahlil kan. Ingat anjing balas jasa. Yang kedua, anjing itu kada mau guring malam. Inya kalau guring malam kada mau berubah. Inya guring berduduk. Itu siap siaga. Bila maling lewat, kada usah maling. Orang datang je ke rumahnya tuh, langsung bangun, langsung menyalak, langsung menyasar. Padahal malam tadi kan diberi makan ya kada. Majikannya kada ada. Rumah kosong, tungguinya. Padahal kada makan. Semalaman anjing kada makan, tapi dia tetap setia. Kada pernah dia mengkhianati kepada tuannya. Malam kada guring menjaga rumah tuannya. Itu je Nabi mindak bisolehin. Itulah kebiasaan orang soleh, jarang guring malam. Kalau guring kada mau berubah, berduduk. Anjing berduduk, kita makan berubah terus. Berarti kan kita kada lebih baik daripada anjing. Anjing sifat tawakal tinggi. Makanya anjing itu kamna aja tulak, kada suah buah nasi bungkus. Kita tulak maulid buah nasi bungkus. Anjing kada maunya. Malu anjing dengan Allah kalau ke kampung sebelah membawa sanggup. Karena dimanapun kita berada, rezeki ada di sana. Kenapa membawa? Nah makanya kada sanggup kita melawan anjing, tawakalnya kada sanggup. Maka itu jusiden aku kada lebih baik daripada anjing. Isok berjalan pulang, jalan datang orang gila. Orang gila ini kan berisari. Apalagi yang bawa kayu umbangnya wah. Jadi berarti jadiin orang gila, yang jelek nih. Orang kada salah di kapunginya. Boleh terpikir sidin malam. Orang gila jelek, tapi nya kada mau kalah. Inya kada diberati hukum. Inya kada puasa, kada berdosa. Inya kada sembahyang, kada apa. Karena orang gila. Karena memang orang gila dalam fikih kada wajib sembahyang. Jadi kalau ada aliran kada wajib sembahyang, itu sebenarnya aliran orang gila. Karena orang gila itu kada wajib sembahyang. Bukan pakainya. Orang gila kada wajib sembahyang. Jadi kalau ada di kampung kita nih orang punya aliran kada wajib sembahyang, berarti itu aliran tanggung pian. Ulun kada sanggup. Berarti jadi aku kada lebih baik daripada orang gila. Namun kita kada sembahyang kan berdosa. Satu, nang kedua orang gila punya kelebihan.
Orang gila kada suah memandirakan aib orang. Pernah ada orang gila mahapak orang. Suahlah orang gila menyambeti orang. Suah ada orang gila menjelekakan orang. Berantuk dudukan di warung kopi nyambeti orang. Adalah. Malah nang waras dudukan menyambeti orang. Orang gila itulah. Inya sama inya jangankan memandirakan orang, bepandir aja kan ya. Kan ada hanya ni ulun bertamun orang gila berdua pas hadapan pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Ulun keluar dari gang nak ke pasar Behunda. Nang di sana sikong tuju ke sini, nang sini sikong tuju ke sana. Jadi ulun bersilah bemendak melihat akan orang berdua ni bepandir apa kada. Sekalinya tak perawungan. Jangankan bepandir, nang bertaguran aja kan ya. Jadi kalau ada di kampung kita nih orang bertamuan hari-hari tapi kada bertaguran, berarti iya tuh. Berarti jasidin aku nih kada lebih baik daripada orang gila. Akhirnya hari ketiga Sidin datang ke rumah Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah ulun dapat orang yang paling jelek di antara kita. Jar Kiai, mana orangnya? Aku Mbah Yai. Aku nang paling jelek di antara kita. Mun ka itu jar Kiai, ikam lulus sudah. Ayo hai ikam nak berdakwah, ayo hai ikam nak mengajar, ayo hai ikam nak berkecimpung di masyarakat, tapi ikam jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, supaya kita bisa menghargai orang lain. Karena sehebat apapun kita pasti ada kurangnya. Sejelek apapun kita ada lebihnya. Kelebihan orang tinggi bila lampu mati yang ganti. Karenanya kawan jangkau. Kelebihan orang rendah bila sesuduk masuk ke perumahan yang jatuh besok nyamannya rendah. Kelebihan orang kurus kalau nangkap ayam dalam kurungan sidin masuk ke kurungan karena sidin haloi. Amun kelebihan orang lama kalau ada kekanak ada masih lalu lalang di bawah lawang suruhnya duduk mau lawang tetapal lawang selesai. Jadi setiap kita nih ada punya kelebihan, ada punya kekurangan, maka carilah kelebihan orang menutupi kekurangan kita, kembali kepada asal kita dijadikan dari tanah. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wa ala turab, kita dipersilahkan hidup di permukaan tanah, berjalan di tanah, beludah di tanah, bakamih di tanah, sekalipun bakamih di atas rapun niur, gugurnya ke tanah juga. Sambil menyabit niur, parut sakit, berhirak bulan Rajab, bulan Syaban tumbuh cabai, berbuah labat pulang. Makanya kita kalau tulah ke kabun orang, ada tetamu pohon cabai, serapunannya buah labat, perlu dipertanyakan. Mungkin hasil orang behira. Kenapa? Sebab karena nang behira itu tadi malam memakan sambal, bijinya kada lanik. Begitu behira, keluar bibit cabai, sepakit dengan pupuknya. Apa kada luo? Cabai dihirai, tapi kebaikan yang diberi. Itulah ujar Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Sepaling baik manusia adalah orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita mau belajar di sini, kita akan menjadi orang baik. Setelah kita hidup di permukaan tanah, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, wa ilat turab. Pada akhirnya kita berataan masuk ke dalam tanah, kada kawakada. Itu takdir. Makanya harus ada takut, memikir kita kayak apa kita mati, selamat juga kah, maka kita pasti akan mati. Kayak apa sakitnya mati? Ujar Imam Syafi'i, supaya nyaman mati selalulah berbuat apa yang disukai orang. Berbuatlah yang menyenangkan orang. Macam mana menyenangkan orang? Kalau ada urusannya dibantu, dipermudah, jangan dipersulit. Itu nanti amalan supaya nyaman mati. Kalau bisa kita menjalankan tugas kayak orang Bank BRI itu. Bank BRI itu nyaman tahu. Walaupun banyak hutang masuk itu nyaman. Karena kita hanya masuk dibukakannya lawang dah. Ditakuninya ada yang bisa dibantu Pak. Nah, baiknya. Jadi nyaman, kita merasa tak arah. Sudah tuh diarahkannya pulang, menulis kada bisa, lajarinya pulang, suruhnya antri pulang. Sudah sampai antri dipanggilnya, silahkan Pak, maju kita. Apa yang bisa dibantu? Sorong buku bank, andaki duit, hitungakannya tak sumat juga. Sudah periksa dulu, selesai. Terima kasih, dan bagusnya. Kenapa? Antar duit Bang. Maunya kayak itu kita, supaya nyaman.
Jangan dipersulit urusan orang. Itu kata Imam Syafi'i, nyaman matinya. Amun kita nang kada punya wewenang, nang biasa selalulah bantu kesulitan orang. Bilanya ke pasar, ada orang susah ke pasar, umpati. Kebetulan tak imbai mengupi, bayar yakan. Tak imbai menukar sayur, bayar yakan. Ambilnya bayam 2 ikat, bayar yakan. Ambilnya tapai 10 bungkus, bayar yakan. Ambilnya ikan gula mak 1 kilo, bayar yakan. Ambilnya ikan bawal nang kayak talam, bulikan. Jadi bayari juga, iya ada bangkrut bandar. Artinya menurut kemampuan kita, yang penting kita pernah menggembirakan orang. Ada orang masuk surga, amalan gede banyak, tahu-taunya masuk surga, dapat rahmat Allah. Dalam mimpi ditanya, kenapa pian maka dapat rahmat Allah? Pada pian ni beramal nang wajib cuman agak pengulir juga nang sunat-sunat. Kenapa maka dapat kayak ini? Aku jisidin selain sembahyang pardu, selain perintah nang pardu, aku ada banyak amalan. Tahajud kada, apa puasa sunat kada. Tapi ujar sidin, aku nih bila bertamu ke rumah orang, aku makan gancang. Itu nerai model kok. Bila ke rumah orang gancang-gancang makan. Bila dibawa orang masuk ke warung gancang-gancang, karena menyenangkan tuan rumah. Kan kalau kita gancang makan kan tuan rumah senang. Alhamdulillah kada sia-sia aku bermasak. Berarti ketujuh banget. Padahal bilang sama aja jelujung parot. Jangan ditampakkan kada sukanya. Makanya Nabi itu suatu saat diberi orang limau. Namun pihan kada paham limau, jeruk. Nah, jeruk kada paham jeruk, ya limau. Diberi limau. Sekali dihabiskan Nabi, habis Nabi makan. Ya Allah, lahapnya Nabi makan. Orang miri masih ada. Sahabat bingung. Biasanya Nabi ini kalau diberi makanan, sini kadang mau makan surangan, masih membagi-bagi kepada para sahabat. Tapi kenapa dihabiskan? Tapi kadang wani bersurah. Setelah ini orang yang memberi ini bulik. Nah, sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Maka pian kadang membagi kami. Biasakan bagi-bagi." Ujar Nabi, cukuplah aku aja surangan yang merasai masamnya nih limau. Rupanya limaunya masam banget. Kena jisidin, aku takutan bila aku julung ke ikam, kalau kau kada tahan mana nih masamnya, begidik awak kasihannya. Makanya aku habiskan. Kan aku habiskan supaya senang. Jadi senangnya alhamdulillah habis limau kujulung kepada Rasulullah. Maka menyenangkan orang itu ternyata ganal pahalanya. Maka mulai malam ini bila bertemu kaum orang banyak-banyak makan. Kira kanyangnya tahan 2 hari. Baru tahu jarak tuan rumah mirip makan nih. Habis bakari tulangnya karena kocoknya juga. Makanya kita nih selalulah berbuat membahagiakan orang. Itu amalan supaya nyaman mati, supaya lekas dapat rahmat Allah. Itu antara lain amalannya. Kemudian yang ketiga, kenapa dikhawatirkan iman diambil Allah? Karena kita nih suka menzalim orang, suka menganiaya orang. Kita nih kalau bisa hidup, amun kada kawak membahagiakan orang, jangan mengecewakan jadilah. Supaya kita ini selamat, hidup rukun, damai, meniru kehidupan Rasulullah. Ini 3 macam dikhawatirkan iman diambil Allah. Tapi amalan ada supaya iman dipelihara Allah. Setiap tahun datangnya bulan Maulid kita bergembira. Kita alhamdulillah sekarang ini semaraknya mengagungkan kelahiran Rasulullah luar biasa. Di mana-mana ulun di rantau. Rantau itu ada Maulid Ba'ayun. Jadi di rantau itu masuk TV itu nang Ba'ayun tuh. Jadi ulun malamnya mengisi di situ. Itu ayunan ketika marhaban Ba'ayun tuh. Itu ayunan yang disiapkan 3.000 ayunan. Raminya orang Ba'ayun. Orang tala'al badru alaina itu Ba'ayunan. Nang Tuhan nang anum Ba'ayun. Itu 3.000 ayunan. Semaraknya orang mengadakan. Kenapa? Karena cinta. Orang cinta nih kadang-kadang nang kada masuk akal digawinya. Orang cinta Bang. Orang cinta nang kada masuk akal. Satu, nang kedua orang cinta nih bisa wani. Kada memikirkan di hulu turang kan mikirkan. Wani tadi Bang. Kenapa? Karena cinta. Makanya orang itu mengagungkan kelahiran Rasulullah sambil Ba'ayun.
ulun mengisi di Balangan. Itu sampai macet jalan. Kenapa? Karena orang bergembira menyambut kelahiran Rasulullah. Sampai di mana-mana. Itu mudah-mudahan menjadikan sebab iman kita nanti dipelihara Allah. Amin Allahumma. 5 menit lagi. Untuk apa kita memperingati kelahiran Rasulullah? Untuk Nabi dijadikan uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Karena Nabi itu uswatun hasanah. Kalau mau'izatun hasanah banyak. Setiap kita nih hampir bisa menasihati baik kepada orang, tapi menjadi contoh banyak yang gagal. Ulun biasanya di mana-mana ceramah sering mengingatkan kita ini hati-hati dalam beramal. Jangan suka disanjung orang. Kaina jadi orang anjungan. Jangan tersinggung orang kada menyanjung. Kaina jadi orang perajuan. Kita tuh disanjung orang dengan tidak perasa sama. Kada pernah gembira disanjung orang, kada pernah sedih orang kada menyanjung. Kaya orang kada berkabun. Orang kada berkabun kan kayak itu. Kada pernah senang hatinya sawit mahal, kada pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Karena ia kada berkabun. Untuk apa gembira sawit mahal? Mau kabunnya kada. Untuk apa sedih hati sawit murah? Enggak ada berkabun. Ulun sering menyampaikan itu. Sekalinya praktiknya gagal ulun. Ulun menggantikan orang ceramah. Asalnya ceramah itu orang yang terkenal. Rupanya seminggu sebelumnya dibatalkannya. Lalu carilah ditungkal orang yang hebat waktu itu. Rupanya izin kada kawa juga. Hari hanya isok acara. Hari ini beliau manggil ulun. Ikam jisidin isok gantikan aku. Dulu kan kada ada HP, jadi ngalih menghubungi, cuman ditulisakan ngaran, cariin ngaran gini, tulakai, maka sejam lebih berkendaraan ulun sampai ke sana, ulun kada dihirani orang, karena lain yang ditunggu, lain yang datang. Jadi saya bertanya, mana yang ngaran ini? Sekalinya masih di rumah, tunjukkan orang rumahnya, tulakai aku ke rumahnya, sekalinya belum mandi, masih berandukan. Andoknya masih ingat aku warnanya agak kuning-kuning pink warnanya. Ya pun ini parah jorang nih. Hadengi usatai aja. Terpaksa ulun mahadengi. Nih julun terbalik nih. Penceramah mahadengi panitia. Nang ada kan panitia mahadengi penceramah. Kalau apam terbalik bagus. Jadi apam balik mahal harganya. Ini seorang mahadengi. Sekalinya ketua panitia kata sambutan. Ya ketua panitia minta maaf Bapak Ibu yang ceramah hari ini tidak sama dengan yang tertulis dalam undangan. Di undangan tertulis adalah ini orangnya. Orangnya tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Cuman beliau membatalkan, kami cari gantinya nang kada kalah hebatnya. Ternyata kada kawajo sidin, maka datanglah ustadz yang sudah ada di hadapan kita. Minta maaf ulun gin kada tahu on sidin dan kada tahu siapa ngarannya. Dan hatiku bungolnya orang nih. Mestinya kan marah orang nyambet ke itu. Tapi kan praktiknya gagal juga. Panas ulang, pikir hati belum tahu dia. Timbul sombongnya kan. Payah kita jadi uswatun hasanah, payah. Kalau cuman bercakap praktik kada, belum lagi uswatun hasanah. Tapi walaupun begitu kita tetap mau izatun hasanah, tetap menasihati baik kepada orang. Ada kisah orang nih sekolah SD ke kanak, bulik menggarung menangis. Jabahnya kenapa ikan menangis? Uja anaknya bakal lahi bahai. Kenapa bakal lahi jasidin? Inya salah bahai. Kenapa menangis? Kalah bahai aja. Bani orang jabahnya kan boleh berkelahi walaupun salah, apalagi ikam nang salah. Adab makan, duduk bersila, habis makan piring dibasuh. Amun hendak hidup bahagia, baik-baik berkawan, jangan cari musuh. Menurut saya anak nih itu pantunnya wakil bupati apa nampak. Menurut sekalinya bulan hadapan abahnya berkelahi pula. Awan tetangga. Ambilakannya perang panjang, sasahinya tetangga tuh. Apa ada cinit buka? Bukan cinit putih telepak betis buka. Dan cinit dapat yang ngapungi entar situ ha. Jadi tetamu anaknya boleh sekolah. Ujian anak abah jangan berkelahi bahaya. Ujian abahnya kada bisa. Inya ambil tanah kita nakai. Inya salah. Ujian anaknya kada boleh bahaya. Walau inya salah. Apalagi abah nang salah. Ujian abahnya siapa pada? Hai abah hari itu pada kada boleh berkelahi. Itu je abahnya kakanakan. Amun nang tuha boleh hai je sidin.
Kan gagal praktek kan. Orang berjual obat panau di pinggir jalan, tapi seorang berpanau di gulu, lakulah. Obat panau manjur, obat panau manjur. Sekali ulis panau hilang, tapi seorang berpanau di gulu. Oh orang, amun obat panau pian manjur, kenapa pian berpanau di gulu? Oh sidin, contoh barang. Tetap baik itu karya orang. Cakap pada cocok dengan perbuatan. Kalau Nabi ittihadul qaul wal fi'li, Nabi bersatu cakap dengan perbuatan. Coba lihat Nabi hidup berumah tangga, kita berumah tangga. Contoh Nabi itu berumah tangga, iza tahaddasa tabassam. Nabi kalau baca cerita masih tersenyum, dengan pembantu pun bercakap tersenyum. Kita dengan pembantu agak kasar sedikit, ada mau tersenyum karena dia pembantu menyuruh tuh. Ya, kapan lagi kau kerja? Cepatlah dikit, kena cepat nih. Pecat kau nanti. Ada orangnya datang, ada orangnya malam datang. Nabi dengan pembantu pun ramah. Mau duduk bersama Nabi dengan pembantu. Itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Nabi iza takallama paka'an namad duru yaskutu min zalikal kalam. Nabi itu kalau bercakap keluar dari mulutnya bagaikan mutiara. Kenapa? Karena Nabi bercakap tidak sembarangan. Mun kita nih kadang bercakap, masya Allah, laki bini gin bawa kasaran, mencari baju ada tetamu bermamai. Oh jangan laki di mana? Mana baju pomanya? Oh jangan bini cari surang dalam lemari itu bang. Lemari mana aja? Lemari itu bang berputing jangan lemari. Oh jangan bini. Pada mungkin lah pemandak di lemari orang sebelah ini tuh presiden. Cari surang. Kadeda jenah laki ada itu jesiden bahimat laki mencari tagula gay lipatan bini soal kali nabi ini mitihi habis tahambur lipatan bajunya naik emosinya maka mengikuti mangkok hampasnya mangkok pecah soal kali laki ambil piring selusin hampasnya juga pecah 12. Oh jangan laki bu harga piring bisa dibeli harga diriku kemana mencari. Itu berbalik belakang dengan Rasulullah. Orang pang kita ini jangan berkekerasan. Nang bini gitu juga menawari laki makan, oh makasarnya makankah aja mau makan kok kau takan kena di kau takan kena dimakan. Iwak tuh ya di meja tuh jadi lihat kucingnya lalu elang tanggung kucing enak ada belum roh dia makankah jangan bini kadang jangan laki juga mana ada kemesraan. Kita nih kadang-kadang awan orang alhamdulillah ramah tapi di rumah marah-marah. Menagur bini orang maka hendak kemana pian hendak berbelanja aku aja hati-hati cilai aja kalau kau tak pelisit jalan licin gih terima kasih japian perhatian on ulun soalnya tup terdangsar lakas melacong menjembak terputus-putus tali capal hati-hati cil sakit kapian mun sakit burut cilai yang dijakan. Mantap bini orang. Karena bini seorangnya kalau nak belalah aja sakit tutup aja jangan bini napang ku cari belalah aku nak belanja jangan lawas jangan laki napang ku cari lawas jangan bini duit kena berarti ada. Nah, mulai berpanasan dah tu. Oh jangan laki hati-hati jalan licin tahu ya kok uji sidin juga. Soalnya top tanda sehat dah kepada kan sakit lah kok jangan laki. Semalam maka bini orang sakit lecel. Sekali bini awak sakit loh kok bini sudah tahan tak dimamai pulang. Padahal kan yang berjasa kita kan bini kita. Yang mengandung anak kita 9 bulan bini kita. Soalnya bini orang mengandung anak kita. Nah, berbahaya itu. Melahirkan anak kita bini kita. Orang melahirkan tuh Pak bukan nyaman. Melahirkan tuh asa rabit dunia. Cakanya nyaman ibu-ibu tuh 3 kali seminggu hakun beranak. Cuman kada nyaman. Masa bini salah sedikit sudah tahan tak dimamai pulang. Itu namanya tidak peri kebinian namanya. Makanya bulik ini jangan ada pertengkaran di antara kita lagi. Nang bini sama juga menawan laki orang ramah banget hanya datang laki orang kok kelinting mulakan benyong oh jangan datang jangan repot-repot mbak nggak repot kok aja laki orang takkan laki seorang setengah jam boleh dah duduk belum dulakannya kopi jangan laki ulakan ting kopi ada melihat kejurang orang diulah bang seorang awan laki orang maka meramahnya minta ampun sekali laki seorang kasar. Makanya kita ajar dalam kitab Syiarus Salikin supaya kita bisa hidup meniru kehidupan Rasulullah. Jangan ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga.
masuk ke rumah harus membaca Bismillahirrahmanirrahim, hanya mengucap salam. Kalau bisa baca surah Ikhlas 3 kali, biar kita jangan bertengkar lagi. Karena jar kalau masuk ke rumah kada berbismillah, syaitan berhembin di bahu kita. Bila kita berbismillah, syaitan tak kapit di gelawang, kada kau masuk. Maka syaitan bila berhembin, muntongnya di telinga. Makanya bila masuk ke rumah, nang bau nang sedikit tu mencium. Melihat rumah berhamburan nak bermamai. Kenapa? Syaitan membisiki, mamai je syaitan. Memamai, omai kamlina kai setengah harian mama tinggalkan tulak masih lagi berhamburan, napa ikam ulah pada anak sakit parut, kan kalah mamanya deh. Jesitan tuh laki moyat nyaman ya, duduk bersandar membuhak kok mamai juga, abahnya sama juga aja, di mana minum di situ mana cawan, coba bang gini, jangan aku aja, bukan tenaga robot abahnya nih juga masuk tadi kan berbismillah juga, jadi setan ada juga berhembin di bahunya, setan lawan, lalu menjawabnya laki, amun kadang nak besi simpon jina lagi peraya, kaina aku mencari nang hanyar pulang, imbah bakalahian. Makanya kita tirulah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita hidup damai, bisa meniru Nabi, baiti jannati, rumahku ialah surgaku, sehingga kita hidup rukun damai, selamat dunia wal akhirah, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.